Halo teman-teman dan Bu Retno, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pesan persuasif dan penjualan. Terlebih dahulu, saya akan perkenalkan diri kami. Pertama-tama saya sendiri, Baby. Kemudian yang kedua ada Genoveva Flora. Yang ketiga ada Yohanes. Yang keempat ada Roni. Dan yang kelima ada Roberto. Untuk definisi persuasif akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Genoveva Flora, NIM 1170220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pesan persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Pada umumnya, sikap-sikap individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi ini terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif ini adalah perilaku di mana individu mencapai tingkat-tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif adalah perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. Dan yang ketiga, komponen konatif. Komponen konatif adalah perilaku yang sudah sampai pada tahap sehingga individu melakukan sesuatu atau perbuatan terhadap objek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pesan persuasif. Yang pertama ada komunikasi asertif. Komunikasi asertif yaitu kemampuan komunikasi yang mampu menyampaikan pendapat secara lugas kepada orang lain namun tidak melukai atau menyinggung secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, komunikasi pasif. Komunikasi pasif yaitu pola komunikasi yang tidak mempunyai umpan balik yang maksimal sehingga proses komunikasi seringkali tidak efektif. Berikutnya, komunikasi agresif. Komunikasi agresif yaitu pola komunikasi yang mengutarakan pendapat atau informasi atau pesan secara lugas namun terdapat agresi verbal maupun non-verbal. Oke, sekarang saya menjelaskan tentang menulis pesan persuasif. Yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu diperhatikan khusus terhadap manfaat yang didapat baik secara langsung atau tak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang didapat baik secara langsung atau tidak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Manfaat langsung permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seseorang, supervisor, atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atau survei. Perusahaan. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, nama saya Yohanes Meterai, NIM 1170205. Saya akan menjelaskan tentang bagian mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Kalau kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang akan disampaikan. Yang kedua, kerangka argumentasi. Kerangka argumentasi ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta,
bukti, dan semua lainnya, membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional atau ID, attention, interest, discern, action. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika, logipesis, dan daya pemikat emosional atau emotion action. Untuk melakukan persuasive audience, keseimbangan di antara keduanya bergantung pada 4 faktor. Yang pertama yaitu tindakan yang Anda harapkan. Yang kedua, harapan audiens Anda. Tingkat referensi yang sudah Anda atasi. Dan yang terakhir, seberapa jauh Anda mampu menjual ide atau gagasan Anda tersebut. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dari pesan-pesan persuasif. Sebagaimana pesan-pesan rutin, pesan-pesan persuasif dimulai dengan melakukan analisis audiens Anda, mempertimbangkan perbedaan budaya, dan memilih pendekatan direct atau indirect. Akan tetapi, di samping mengkomunikasikan ide atau alasan Anda, pesan-pesan persuasif juga berguna untuk memotivasi audiens Anda agar melakukan sesuatu. Untuk melakukan itu, Anda harus menentukan kredibilitas, menyusun kerangka argumentasi, memilih daya penarik, dan memperkuat posisi ketika mengembangkan pesan-pesan persuasif Anda. Yang pertama, analisis audiens. Analisis audiens ini merupakan untuk melakukan persuasi mungkin diperlukan waktu cukup lama, bukan saja mingguan bahkan bulanan. Mengapa? Karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan setiap orang akan merespon setiap pesan yang disampaikan secara berbeda pula. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan budaya. Pemahaman Anda terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Hal ini mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Dan yang ketiga, memilih pendekatan organisasi. Sebagaimana dengan penyampaian pesan-pesan rutin dan bad news, Anda perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang Anda sampaikan. Terima kasih. Yang berikut adalah pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Kebanyakan surat-surat penjualan disusun berdasarkan perencanaan organisasi AIDA yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan persuasif. Yang pertama, menarik perhatian. Penulisan surat-surat penjualan pada umumnya dimulai dengan bagaimana cara menarik perhatian audiens. Para profesional menggunakan berbagai teknik untuk menarik perhatian audiens. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menarik perhatian audiens adalah dengan menggunakan kalimat tanya atau permulaan paragraf. Kemudian yang kedua, ada membangun minat. Pada bagian ini, perlu menekankan titik penjualan produk kepada audiens Anda. Misalnya, dengan mengatakan bahwa produk Anda harganya relatif murah, tahan lama, atau tahan cuaca atas suatu masalah. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan hasrat. Untuk lebih meningkatkan hasrat audiens, Anda dapat mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca Anda dalam kata-kata atau gambar grafik atau bagan yang lebih menarik. Hal ini merupakan sesuatu yang akan ditindaklanjuti kemudian. Kemudian yang keempat, ada memotivasi tindakan. Setelah Anda mampu menumbuhkan minat dan hasrat bagi pembaca, langkah berikutnya adalah bagaimana Anda mampu
memotivasi tindakan bagi para pembaca. Pilih media penyampaian surat penjualan kepada para pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan kepada surat tersebut. Cobalah melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan yang segera. Yakinkan mereka bahwa apa yang diharapkan oleh pembaca dapat Anda penuhi dengan segera, seperti pengiriman produk dan jasa yang tepat waktu dan dalam jumlah. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.